Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Andre Taulani. Saya sekarang berada di channel Mas Tantan, Suman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Andre Taulani. Apa tadi? Masih roll terus ya? Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bicara pagi.id, saya Andre Taulani. Di sesi kali ini saya ingin sedikit berbagi cerita tentang bagaimana saya merintis karir sampai saat ini, dan mungkin bisa diambil nilai-nilai positifnya untuk bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Kalau kita flashback ke belakang, ya di mana-mana memang flashback ke belakang ya. Kalau ke depan itu namanya Flash Gordon. Saya itu memang memulai karir itu dari nol banget, tapi bukan ngisi bensin. Dari nol ya, Mas? Karena dulu awalnya saya tidak pernah kepikiran bisa menjadi seperti sekarang. Banyak orang yang bilang, wow, Andre Taulani sekarang sukses. Wow, Andre Taulani sekarang kaya raya. Wow, Andre Taulani sekarang sultan. Jujur sebetulnya bukan itu sih yang saya harapkan ya. Karena saya lebih senang kalau diapresiasi perjuangannya untuk mencapai ke titik itu. Kalau orang menyebut seperti itu, saya aminin, saya alhamdulillah. Tapi sebetulnya perjuangannya yang harus dibagi ya. Karena mencapai sesuatu itu memang tidak mudah. Seperti saya dulu mengawali karir, saya adalah seorang anak pertama dari 4 bersaudara, adik saya 3. Dan dulu kecil saya bukan terlahir dari keluarga yang berkecukupan, tapi keluarga yang sederhana banget. Tapi kami bahagia. Ayah ibu saya karyawan biasa, ibu saya seorang sales marketing asuransi, ayah saya wira swasta. Jadi hidup kami sederhana tapi cukup, alhamdulillah, happy, senang. Nah, memang semua itu rencana, kita boleh berencana tapi Allah yang menentukan. Pada saat kami berbahagia menjalani hidup itu, ternyata ayah saya harus dipanggil duluan dalam usia 46 tahun dan saya menjadi pengganti ya, karena saya anak pertama, adik saya 3. Dari situlah awal titik di mana saya mulai berjuang untuk hidup. Saya ingin membantu ibu saya karena adik-adik saya masih sekolah dan saya pun pada saat itu juga baru masuk kuliah. Jadi saya berusaha untuk bisa mencari penghasilan untuk mengcover biaya-biaya tersebut, karena saya kasihan juga kalau ibu saya sendiri yang bekerja gitu ya. Makanya saya membantu ibu saya untuk bekerja dan diterimalah saya waktu itu menjadi seorang clearingman di sebuah bank swasta. Gajinya pada saat itu masih 350.000 satu bulan. Tapi saya sangat bersyukur banget ya, 350.000 itu saya kasih ke mama untuk bisa diatur lah supaya bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Berjalannya waktu, karena saya hobi ngeband, jadi sambil bekerja, sambil kuliah juga, ngeband juga tuh. Karena ngeband itu memang hobi saya waktu zaman saya SMA dulu gitu. Jadi tiga-tiganya saya jalanin, kerja, kuliah, dan ngeband. Nah, alhamdulillahnya juga setelah ayah meninggal 3 tahun kemudian, demo band saya tuh diterima di perusahaan rekaman Stinky ya, diterima. Lalu kemudian saya tanda tangan kontrak, saya rekaman. Pada saat itu saya senang banget, saya nggak mikir duitnya dulu, yang penting kita bisa diterima di perusahaan rekaman dan berharap ini lagunya bisa diterima dan menjadi terkenal gitu. Nah, setelah proses itu berlanjut, alhamdulillah nih Stinky lagu Mungkinkah itu rilis tahun 97 dan booming. Wah, alhamdulillah, seneng banget gitu. Nah, dari situlah mulai start saya merintis karir sampai sekarang ini di dunia entertain. Semua tetap butuh pengorbanan. Waktu pada saat di Stinky pun juga tidak serta-merta saya langsung merasa cukup, merasa hebat, enggak, karena tetap harus berjuang juga di situ. Jadi saya setuju dengan istilah hidup adalah perjuangan gitu ya. Ketika saya belum menjadi Stinky, saya berjuang.
ketika sudah di Stinky, saya pun berjuang. Berjuang dalam arti apa? Ya harus menjaga eksistensi dalam grup. Lalu kemudian bersaing dengan grup-grup yang lain. Lalu bagaimana menciptakan sebuah karya yang disukai orang. Itu kan perjuangan terus. Karena banyak juga loh band-band yang begitu muncul, nggak berapa lama kemudian akhirnya kandas lagi, hilang lagi. Ya mungkin itu tadi, perjuangannya sedikit. Kita harus berjuang lagi. Berjuang lagi terus. Sampai akhirnya kita punya album 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah ketika itu saya mendapatkan lagi tawaran untuk bermain sinetron. Nah, kesempatan itu saya ambil, kemudian saya menjadi pemain sinetron, belajar berakting, dan di situ pun berjuang lagi, karena pemain sinetron banyak lah. Ada yang ganteng-ganteng, ya kan, ada yang lebih senior, ada yang lebih hebat aktingnya. Saya berjuang lagi, makanya saya percaya banget semuanya apa yang kita lalui di hidup ini, itu semuanya perjuangan. Tidak ada yang tidak berjuang. Walaupun kita sudah berada sekalipun, tetap harus berjuang. Ya tadi, menjaga, merawat, karena ini semua titipan. Nah, merawat, menjaga apa yang Allah kasih ini kan juga perjuangan juga. Nah, sampailah saat ini saya sekarang berdiri di dunia entertain yang saya cintai, saya tekunin, dan ke depan insya Allah juga ya saya tetap terus berjuang. Saat ini lagi ramai dunia digital, saya ikut juga di situ berjuang untuk membangun Taulani TV. Ya begitulah hidup ya. Kita tidak pernah berhenti untuk terus berkarya, tidak pernah berhenti untuk terus berjuang. Dan semua yang kita lakukan, sekali lagi yakinlah apa yang kita lakukan ini adalah ibadah. Nah, kalau udah basicnya ibadah, intinya adalah menyenangkan orang, bermanfaat untuk orang banyak, bisa menjadi sesuatu, insya Allah itu jadi berkah dan yakin nggak akan putus gitu. Jadi ini mungkin saya bisa bagi ke teman-teman semua dalam mencapai sebuah cita-cita. Nggak usah takut, wah nanti gue bisa nggak ya, wah nanti gue bisa nggak ya. Awalnya mimpi aja dulu. Saya dulu juga gitu kok, mimpi dulu. Karena saya bukan basicnya orang kaya, saya nggak ditinggalin warisan yang banyak dari orang tua. Dan pada saat orang tua meninggal pun usia saya masih sangat muda, jadi nggak kepikiran saya harus bagaimana ke depan. Tapi saya tetap menjalani hidup ini, berjuang dan yakin bahwa kita bisa. Dan kita selalu bersandarnya kepada Allah. Nah, dari mimpi dulu. Begitu mimpi, baru kita mempunyai motivasi. Yang kedua adalah kita harus punya motivasi untuk mencapai mimpi itu. Nah, ketika sudah punya mimpi, lalu punya motivasi, sehingga kita tergerak untuk belajar, untuk dan segala macam lah yang disebut juga dengan perjuangan tadi. Nah, ketika itu sudah berjalan, jangan lupa selalu iringi dengan doa. Apapun hasilnya yang didapatkan, entah itu tercapai atau tidak, entah itu sesuai atau tidak dengan yang kita inginkan, tapi itu adalah hasil yang sudah kita dapatkan dari berjuang. Maka hargailah perjuangan kita, kalaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita bersyukur karena kita sudah berjuang mendapatkan itu. Nah, seperti itu. Artinya apapun yang kita jalani dalam hidup ini, yakin insya Allah bisa, dan percaya hasil yang kita dapat itu adalah yang terbaik dari Allah buat kita. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga bisa juga menjadi inspirasi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.